jumpa kakak-kakak pada episode kali ini dalam program persiapan guru sekolah minggu kerjasama Yayasan Komunikasi Bersama dengan Bina Warga. Kita mengambil tema Yakub lari ke Mesopotamia yang diambil dari bahan bacaan Kejadian 27 ayat 41 sampai 46 dan dilanjutkan pasal 28 ayat 10 sampai 15. Dan sebelum bersama-sama kita melakukan persiapan bersama, saya mengajak kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami semua bersama dengan anak-anak-Mu yang sampai saat ini terus setia mau menyampaikan firman Tuhan kepada anak sekolah minggu. Kami mohon bimbingan Tuhan agar ketika kami boleh mempersiapkan bahan ajar ini, kami boleh bersama-sama mempersiapkannya dengan baik. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saya persilakan Kak Pendeta Hendra boleh menyampaikan bahan Alkitab. Saya akan mengajak kakak-kakak untuk membuka Alkitab. Sekali lagi dari Kejadian pasal yang ke-27, ayatnya yang ke-41 sampai dengan ayatnya yang ke-46, dan dilanjutkan pasal 28, ayat yang ke-10 sampai dengan ke-15. Dalam tema Yakub lari ke Mesopotamia. Saya akan bacakan firman Tuhan yang menjadi bahan bacaan kita pada saat ini. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh. Ketika diberitahukan perkataan Esau, anak sulungnya itu kepada Ribka, maka disuruhnyalah memanggil Yakub anak bungsunya, lalu berkata kepadanya, Esau kakakmu bermaksud membalas dendam membunuh engkau. Jadi sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku, bersiaplah engkau dan larilah kepada Laban saudaraku di Haran. Dan tinggallah padanya beberapa waktu lamanya sampai kegeraman dan kemarahan kakakmu itu surut daripadamu. Dan ia lupa apa yang telah engkau perbuat kepadanya. Kemudian aku akan menyuruh orang menjemput engkau dari situ. Mengapakah aku akan kehilangan kamu berdua pada satu hari juga? Kemudian Ribka berkata kepada Ishak, aku telah jemu hidup dengan perempuan-perempuan Het itu. Jikalau Yakub juga mengambil seorang istri dari antara perempuan negeri ini, semacam perempuan Het itu, apa gunanya aku hidup lagi? Kita lanjutkan ayat 28, ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-15. Maka Yakub berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ, karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu, dan Allah Ishak, tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Demikianlah firman Tuhan yang kita sama-sama jadikan sebagai bahan yang kita akan bagikan kepada adik-adik. Kakak-kakak, saya mengajak kakak-kakak untuk melihat ayat per ayat dari bacaan firman Tuhan tadi. Kalau kita melihat di ayat 41 disebutkan di sana, bahwa dendamnya Esau kepada Yakub ini begitu besar, sehingga dia sudah merencanakan sesuatu. Ini dendam yang berhubungan sekali dengan berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya, yang sudah direbut oleh Yakub ya. Dan kita tahu kisah itu, kisah menukar hak kesulungan dengan sup kacang itu ya. Dan ini sesuatu yang sangat melukai bagi Esau pada saat itu.
Dan dia dalam dirinya disebutkan, ia berkata kepada dirinya sendiri. Jadi ini udah merencanakan pada dirinya sendiri untuk melakukan pembunuhan terhadap Yakub adiknya ini. Nah, kalau kita melihat ayat 41, ya tidak akan lama lagi. Jadi sebenarnya ini apakah sudah terjadi atau belum ya? Apakah kematian Ishak itu sudah terjadi atau belum? Kalau kita merujuk pada Kejadian 28, bacaan kita setelahnya, disebutkan di sana pada ayat yang pertama, kemudian Ishak memanggil Yakub. Artinya Ishak, ayah dari Esau dan Yakub ini belum meninggal. Jadi apa yang dikatakan oleh Esau dalam dirinya itu sudah direncanakan jauh sebelum itu terjadi. Ya, sebelum ayahnya Ishak itu meninggal dan sebelum hari-hari berkabungan itu terjadi, dia sudah merencanakannya. Jadi ini sesuatu yang begitu besar yang direncanakan oleh Esau bagi Yakub karena amarah yang begitu luar biasa. Maka disebutkan dalam bacaan kita, bahkan Ishak sendiri sempat memberikan berkat pada Yakub untuk akhirnya dia melepaskanlah, bersiaplah pergilah ke padang Aram, ke rumah Betuel ayah ibumu. Jadi Ishak masih hidup pada saat itu. Kakak-kakak yang terkasih, kalau kita melihat bacaan kita di ayat yang ke-10 pada Kejadian 28, maka disebutkan di sana, maka Yakub berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran. Karena kalau kita melihat Berseba, bagian bawah itu ya, dari peta yang saya sajikan ini, sampai dengan ke atas itu Haran. Itu jauh banget, kakak-kakak. Katanya 700-an kilometer. Itu dari Jakarta ke Surabaya itu, kakak-kakak. Itu jauh banget ya. Jadi ini perjalanan yang sangat jauh, tapi harus ditempuh. Karena kenapa? Pesan dari Ishak tadi, kamu jangan mengambil perempuan dari tempat lain. Ambillah dari keluargamu sendiri ya. Dan ia menepati janji itu dan dia berjalan. Selain juga sebenarnya Yakub melarikan diri dari Esau, itu yang sebenarnya yang utama ya. Tapi dia punya tujuan yang cukup kuat untuk menjaga pesan ayahnya. Dan itu harus dijalani. Kakak-kakak, ini perjalanan yang tidak mudah. Coba kita lihat ya, perjalanan jauh kalau kakak-kakak mudik saja ya, misalnya yang dari Jakarta menuju ke Surabaya misalnya, kakak akan mempersiapkan banyak hal ya. Kalaupun kakak sangat ini lewat tol Trans Jawa, pasti kakak juga akan mempersiapkan kendaraan, mempersiapkan mobil dengan baik, di mana nanti istirahat di rest area mana, atau bahkan mungkin mampir ke kota mana untuk istirahat dan lainnya. Mungkin tidak berjalan sendiri, tapi minta teman, ada yang gantiin sopir dan lainnya. Tapi menarik apa yang dilakukan oleh Yakub. Yuk kita lihat ya ayat yang selanjutnya. Di ayat 11 disebutkan begini. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ, karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala. Jadi kakak-kakak, dalam situasi ini terlihat sekali bahwa Yakub nggak sempat lagi mempersiapkan banyak hal dalam istirahatnya. Kalau dia bawa rombongan, mungkin dia akan mendirikan kemah dulu. Dan pastinya ketika dia mendirikan kemah, pasti ada alas tidurnya. Tapi ini nggak mendirikan kemah, nggak sempat memberikan alas tidur. Bahkan mungkin dia nggak bawa bekal yang banyak, sehingga batu di mana dia berbaring pada saat itu ada di situ dan dia gunakan sebagai alas kepala. Jadi ini perjalanan yang menunjukkan situasi di mana Yakub buru-buru, Yakub benar-benar dalam situasi ketakutan, Yakub dalam situasi yang begitu tergesa-gesanya sehingga dia daripada mengumpulkan banyak orang dan ketahuan kalau banyak orang yang dia bawa pergi dan ketahuan sama Esau mau pergi, ini bisa nanti akan terjadi perkara lain. Maka mungkin dia memang memutuskan perjalanan yang jauh itu sendirian. Dan dalam situasi sendiri, takut, cemas karena mungkin akan dikejar Esau. Mungkin juga dia terenggut dari kehidupan yang nyaman bersama dengan ibunya. Dan dia harus berjalan dalam situasi kegelisahan yang luar biasa. Jadi ini situasi yang gak gampang buat Yakub pada saat itu. Kakak-kakak, dalam situasi itu dia beristirahat. Dalam situasi itu dia beristirahat dengan situasi yang gak nyaman juga. Alasnya batu. Kakak-kakak, kalau bantal kita keras saja kita udah, aduh gak enak ya tidurnya ya. Ini batu alasnya. Jadi memang keadaannya sangat-sangat terbatas sekali buat Yakub. Nah, dalam situasi terbatas terpuruk itu, di sini ada situasi yang khusus yang dinyatakan dalam bacaan kita. Di ayat 12. Ia bermimpi dan dalam mimpinya itu diperlihatkan di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit. Jadi terkoneksinya bumi dengan langit. Langit bagi orang-orang pada saat itu adalah tempat yang sangat suci, tempat di mana tahta Tuhan berada.
Dan kalau ada tangga yang terhubung sampai ujungnya sampai ke langit, artinya ia menembus tempat di mana Tuhan berada. Dan banyak penafsir mengatakan ini berarti ada sebuah relasi yang dibangun antara bumi dengan tahta Tuhan. Dan itu lambang dari Tuhan sendiri yang membuka kasih-Nya kepada bumi ini. Dan ditambah lagi disebutkan di sana ada tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Jadi terlihat sekali mudahnya berelasi dengan Tuhan, turun naik gampang sekali ya. Bacaan ini juga mengingatkan saya pada bagian yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Yohanes 1 ayat 51. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Jadi ini mengatakan sebuah pengagungan terhadap anak manusia, yaitu Yesus sendiri, tapi juga sebuah gambaran di mana relasi pemulihan itu terjadi. Kasih Tuhan itu nyata. Kasih Tuhan itu kembali memulihkan bumi dengan sorga. Dan itu yang nyata dialami atau diperlihatkan dalam mimpi di Yakub itu, di tidurnya Yakub. Kakak, bacaan ini lalu ditambahkan di mana Tuhan menyatakan sesuatu kepada Yakub. Selain janji-janji tanah, janji-janji keturunan yang begitu luar biasa, tapi satu hal yang begitu kuat dalam bacaan kita menyebutkan soal janji penyertaan di ayat 15. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Ini yang sebenarnya sangat menjadi kebutuhan Yakub. Dia takut dari kejaran Esau. Dia perlu perlindungan. Dia sendiri. Dia perlu teman. Dia perlu ada sosok yang menyertainya dalam situasi kebingungan, perjalanan yang cukup jauh. Jadi apa yang dikatakan Tuhan di bagian ayat 15 ini benar-benar menjadi tanda bahwa Tuhan menyatakan keberpihakannya kepada Yakub. Dan dia di tengah kebingungannya itu mendapatkan kekuatan. Maka kalau kita teruskan bacaan ini, Yakub mendapatkan kekuatan dan melanjutkan perjalanannya. Dan bahkan ditegaskan di ayat 15, aku tidak akan meninggalkan engkau. Kakak-kakak, dari bacaan firman Tuhan kita ini, kita mendapatkan ada 3 hal. Yang pertama ada situasi genting. Situasi di mana Yakub terancam oleh Esau. Lalu yang kedua, Yakub berusaha menyelamatkan diri. Nah, ibunya mengatur ya segala sesuatu, kemudian dia lari, dan ini adalah usahanya. Tapi di tengah usaha itu dia lelah dan tidur, tapi juga disitulah Tuhan menyapa dia. Tuhan menyapa dan menguatkan sehingga perjalanannya bisa ditempuh. Setiap kita mungkin punya dalam situasi yang serupa mungkin. Kita mendapatkan situasi genting dalam hidup kita karena sakit. Atau karena kita kehilangan pekerjaan. Karena mungkin ada hal-hal yang khusus yang kita nggak pernah duga terjadi dalam hidup kita dan keluarga. Kita berusaha untuk mengatasi situasi itu. Tapi nampak sekali bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia terus menyertai. Kakak-kakak, inilah pesan yang mau kita sampaikan kepada adik-adik. Adik-adik Batita Balita perlu mengetahui kisah tentang larinya Yakub. Tapi juga adik-adik perlu tahu ya tentang betapa Tuhan menyertai saat mereka gelisah, saat mereka merasa sendiri, ditinggalin, atau di rumah sendiri karena papa mama harus pergi. Mereka harus yakin bahwa Tuhan menyertai. Adik-adik kelas kecil dan kelas besar juga mau terus hidup dengan berani, walaupun ada situasi-situasi yang mungkin ia takuti, ia gelisah, ya mereka mampu untuk menjalaninya. Di masa-masa sekolah yang mulai kembali beraktivitas, mungkin ada kekhawatiran dari orang tua akan situasi kesehatan anak-anak. Anak-anak juga mungkin selain juga senang bisa ke sekolah lagi, tapi juga karena tahun pelajaran baru, mereka juga khawatir gimana ya pelajarannya makin susah atau enggak, atau teman kelasnya gimana ya. Mereka perlu meyakini bahwa Tuhan selalu akan mendampingi mereka. Ini pesan yang kita akan sampaikan kepada adik-adik. Terima kasih Kak Pendeta Hendra yang sudah menyampaikan bahan Alkitab. Dan kita mau menuju Kak Abigail di kelas Batita dan Balita sudah bersiap nih. Namun sebelumnya kita dengarkan dulu pesan-pesan berikut ini.
Mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Kakak-kakak, jumpa lagi dalam program persiapan guru sekolah minggu dengan tema Yakub lari ke Mesopotamia, diambil dari bahan bacaan Kejadian 27 ayat 41 sampai 46 dan pasal 28 ayat 10 sampai 15. Kak Pendeta Hendra baru saja sudah menyampaikan bahan Alkitab dan kita mau mendengarkan usulan metode bagi anak-anak di kelas Batita dan Balita oleh Kak Abigail. Mari silakan Kak Abigail. Halo kakak-kakak semua, terima kasih untuk waktu yang telah diberikan. Saat ini kita akan membahas tentang Yakub lari ke Mesopotamia untuk kelas Batita dan juga kelas Balita. Nah, kita akan melihat yang pertama adalah tujuannya. Jadi tujuannya adalah anak mengetahui bahwa Tuhan menyertai Yakub dalam perjalanannya. Saat ini kita akan membukanya kakak-kakak dengan mengajak anak-anak untuk melihat gambar ini. Ya. Untuk yang pertama, kita akan mengajak anak-anak untuk menebak warna. Jadi kita mau mengajak nih kakak-kakak, adik-adik untuk mengenali warna-warna yang ada di sini. Kita misalkan pertama, ini adik-adik, ini kira-kira warna apa ya? Iya betul, ini warna coklat, ini warna biru, warna hijau, lalu hingga seterusnya. Nah nanti setelah mengenali warna, kita mau mengajak adik-adik untuk melihat, ini kira-kira gambar apa ya adik-adik? Adakah yang tahu? Ya, betul adik-adik. Ini adalah gambar jejak kaki. Nah, adik-adik, tadi kan kita sudah mengenali warna. Sekarang kita mau mengajak anak-anak di sini untuk menghitung. Jadi kita mau menghitung ada berapa banyak langkah kaki atau jejak kaki di slide berikutnya. Nah, nanti kakak-kakak bisa next slide-nya. Terus kita mau hitung ya adik-adik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wah, adik-adik, ternyata ada 10 jejak kaki di gambar ini. Nah, adik-adik, ini tuh kalau bisa dibilang seperti jejak kaki orang yang sedang berjalan ataupun orang yang sedang berlari. Hari ini adik-adik, kita bersama-sama mau mempelajari tentang Yakub yang lari ke Mesopotamia. Nah adik-adik, pada waktu itu kenapa ya Bapak Yakub harus lari? Karena adik-adik pada waktu itu kakak dari Bapak Yakub ini bernama Bapak Esau. Nah, Bapak Esau ini marah kepada Yakub karena Yakub merebut hak sulungan dari Bapak Esau. Ketika Bapak Esau itu sedang marah, Bapak Esau pada waktu itu adik-adik merencanakan hal yang jahat kepada Bapak Yakub. Wah, adik-adik, Bapak Yakub pada waktu itu mendengar bahwa Bapak Esau sedang merencanakan hal yang jahat. Bapak Yakub tahu dari siapa ya adik-adik? Nah, Bapak Yakub pada waktu itu tahu dari ibunya yang bernama Ibu Ribka. Pada waktu itu adik-adik, Ibu Ribka mengatakan kepada Yakub untuk Bapak Yakub pergi ke saudaranya Ibu Ribka, yaitu bernama Bapak Laban. Nah, karena itu adik-adik, karena Yakub merasa takut, kakaknya sedang marah, maka Yakub pergi. Yakub lari ke tempatnya Bapak Laban. Waktu itu adik-adik, kalau kita lihat, Yakub itu berjalan dari Beersheba menuju ke Haran. Nah, Haran ini adalah nama tempat tinggal dari Bapak Laban. Kalau adik-adik lihat nih di gambarnya. Jadi pada waktu itu Yakub berjalan adik-adik. Yakub berlari dari Beersheba ini menuju ke Haran.
Nah, sehingga adik-adik pada waktu itu karena perjalanannya cukup jauh, Bapak Yakub sempat merasa kecapean. Bapak Yakub tinggal di satu tempat berhenti untuk beristirahat. Nah, waktu Bapak Yakub lagi kecapean, lagi beristirahat, Bapak Yakub ini tertidur. Nah, coba adik-adik kalau lagi tidur, bagaimana? Ketidur, gini ya gerakannya adik-adik ya. Nah, pada waktu itu, ketika Bapak Yakub sedang tertidur, Bapak Yakub tiba-tiba mendapatkan sebuah mimpi. Adik-adik ada yang tahu nggak mimpinya apa? Nah, gini ya adik-adik, pada waktu itu, tiba-tiba Yakub bermimpi. Yakub melihat ada sebuah tangga, yang tangganya itu menuju ke surga. Dan waktu itu tangganya juga ada malaikat Tuhan. Nah, adik-adik tahu nggak sih apa artinya mimpi ini? Arti mimpi ini adalah Tuhan menemani Yakub di dalam perjalanannya. Nah, adik-adik, pada waktu itu Tuhan juga mengatakan bahwa Tuhan berjanji akan menemani Yakub dan memberkati keturunan Yakub. Ketika itu adik-adik, Yakub terbangun dari tidurnya. Dan pada waktu itu sebenarnya Yakub kaget. Kenapa ya Bapak Yakub ini bermimpi demikian? Namun karena mimpi itu, Bapak Yakub menjadi percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan Bapak Yakub. Nah, jadi kita sudah masuk dalam isi ceritanya, kakak-kakak. Setelah itu, nanti kita mau masuk ke dalam pesan untuk anak. Seperti tujuan kita di awal, yaitu tujuannya sampai kepada anak mengetahui bahwa Tuhan menyertai Yakub di dalam perjalanannya. Maka pesannya untuk adik-adik, di sini kita mau lihat, Tuhan senantiasa menemani Yakub di dalam perjalanannya. Jadi mungkin kalau bagi anak Batita dan Balita belum memahami tentang arti kata menyertai, maka kakak-kakak bisa menggunakan kata menemani. Jadi Tuhan senantiasa menemani Yakub di dalam perjalanannya. Dan Tuhan juga senantiasa menemani kehidupan adik-adik, mama, papa, dan juga semua saudara. Kira-kira sampai di sini kakak-kakak untuk kelas Batita dan juga kelas Balita. Terima kasih Kak Abigail untuk usulan metode di kelas Batita Balita, dan kita masih mendengarkan Kak Abigail di kelas kecil. Namun sebelumnya kita dengarkan dulu pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Jumpa lagi kakak-kakak dalam program persiapan guru sekolah minggu. Pada saat ini kita akan mempersiapkan bahan ajar dengan tema Yakub lari ke Mesopotamia yang diambil dari bahan bacaan Kejadian 27 ayat 41 sampai 46 dan pasal 28 ayat 10 sampai 15. Kak Abigail di kelas kecil sudah bersiap. Mari silakan Kak Abigail. Halo kakak-kakak semua, kembali lagi kita ke dalam pembahasan tentang tema kita pada hari ini, Yakub lari ke Mesopotamia. Nah, saat ini kalau tadi kita membahas tentang kelas Balita dan juga Batita, saat ini kita akan membahas untuk di kelas kecil. Kita mau melihat kakak-kakak tujuannya, yaitu tadi kalau di kelas Batita dan Balita, tujuannya itu yang pertama, anak mengetahui bahwa Tuhan menyertai Yakub dalam perjalanannya. Nah, kalau untuk di kelas kecil, temanya ini menjadi bertambah, bahwa bukan hanya mengetahui, tetapi juga anak percaya pada penyertaan Tuhan di dalam perjalanan hidupnya. Nah, untuk pembukaannya kakak-kakak, kita bisa mengajak adik-adik untuk menebak
tentang ekspresi wajah. Jadi kita mau main nih, tebak ekspresi. Pertama, ini kakak-kakak bisa menggunakan gambar, atau juga kakak-kakak mungkin kalau ada yang mau langsung menunjukkannya dengan ekspresi wajah juga boleh ya kakak-kakak. Ya, jadi pertama kita akan mengajak adik-adik untuk menebak. Adik-adik, kira-kira ini ekspresi wajah sedang apa ya? Adik-adik ada yang tahu? Ya, betul adik-adik, ini wajah yang sedang senang. Coba kakak mau lihat, adik-adik sekarang selagi pada senang semua nggak? Kakak mau lihat dong senyumnya adik-adik. Nah, kita di sini bisa mengajak untuk anak sekolah minggu untuk mengekspresikan juga bagaimana wajah yang senang. Lalu berikutnya, kira-kira ini wajah apa ya adik-adik? Ada yang tahu? Apa ya kira-kira? Lagi kenapa ya? Nah, betul adik-adik, ini sedang merasakan sedih. Jadi lagi nangis ekspresinya. Cuman di sini air matanya nggak kelihatan ya adik-adik. Tapi ini ekspresi yang sedang sedih. Kita mau lihat lagi nih adik-adik. Nah, ini wajahnya sedang apa ya adik-adik kira-kira? Ada yang tahu? Nanti kita ajak, ini adalah wajah atau ekspresi sedang merasakan kebingungan. Lalu di sini masuk lagi berikutnya. Ini kira-kira ekspresi apa adik-adik? Adakah yang tahu? Iya betul, ini sedang kaget. Waduh, coba adik-adik gimana nih ekspresinya sedang kaget? Lalu nanti di sini kita mau membahas tentang ekspresi yang marah. Nah, nanti di sini kakak-kakak bisa mengajak adik-adik sekalian untuk misalkan mengekspresikannya. Ya, kalau lagi senang bagaimana, sedih bagaimana, kaget bagaimana, marah bagaimana, atau juga mungkin nanti kakak-kakak bisa tanya nih ke adik-adik, kira-kira senang tuh karena apa gitu ya. Tapi kalau misalkan kita mau difokuskan, sebenarnya ada di dalam ekspresi yang marah, karena ekspresi marah ini mau menjadi pintu masuk kita untuk menceritakan tentang kisah Yakub dan juga Esau. Nah, di sini kakak-kakak kita mau mengajak anak-anak untuk bertanya, kira-kira adik-adik kalau ekspresi yang marah seperti ini, kenapa ya adik-adik seseorang itu bisa marah? Coba kakak mau tanya, di sini adik-adik ada yang suka marah nggak sama teman-temannya? Coba ada siapa yang suka marah, angkat tangan. Wah, bagus nih adik-adik, nggak ada yang suka marah ya di sini. Atau adik-adik, ada nggak sih yang pernah bertengkar dengan kakak atau dengan adiknya? Nah, nanti di sini kita bisa interaksi kepada anak-anak sekolah minggunya. Kira-kira mereka apakah pernah marah atau pernah bertengkar. Lalu nanti kita mau masuk ke dalam kisah awal mulanya tentang Esau yang merasakan marah kepada Yakub, atau kita masuk ke dalam Esau yang bertengkar kepada Yakub. Nah, adik-adik pernah juga nih kakak ada satu cerita tentang satu orang yang sedang merasakan marah. Adik-adik ada yang tahu siapa? Nah, ini adik-adik namanya Esau. Nah, adik-adik melihat ya, ekspresi wajahnya yang sungguh marah. Nah, adik-adik ada yang tahu nggak kenapa Esau ini marah kepada Yakub? Iya, pada waktu itu Esau marah kepada Yakub karena Yakub merebut hak kesulungan dari Esau. Adik-adik ada yang ingat nggak ceritanya? Nah, waktu itu adik-adik, ketika Esau marah kepada Yakub, Esau itu ingin merencanakan sesuatu hal yang jahat kepada Yakub. Karena Esau merasa sangat kesal dengan Yakub. Nah, adik-adik, kira-kira kalau misalkan kita melihat orang yang ekspresinya marah, adik-adik perasaannya gimana? Mungkin di antara kita ada yang merasa takut ya, kalau melihat seseorang yang marah. Nah, adik-adik sama seperti Yakub. Pada waktu itu, Yakub juga merasakan ketakutan karena Esau sedang marah kepadanya. Sehingga adik-adik pada waktu itu Esau berkata kepada ibunya, yaitu Ibu Ribka. Ibu Ribka mendengar perkataan Esau bahwa Esau itu ingin merencanakan hal yang buruk pada Yakub. Nah, adik-adik, sebagai seorang ibu dengan penuh kasih, Ribka pada waktu itu merasa sedih kalau Esau mau merencanakan hal yang jahat kepada Yakub. Akhirnya adik-adik, pada waktu itu Ribka menasihati Yakub. Ibu Ribka berkata kepada Yakub untuk pergi dari rumah. Kenapa sih Yakub itu disuruh pergi oleh Ibu Ribka? Karena Ibu Ribka tidak mau adik-adik mendapatkan sesuatu hal yang jahat dalam diri Esau. Sehingga Yakub disuruh pergi
untuk pergi ke rumah Laban. Nah, Laban itu adalah saudara dari ibu Ribka. Pada waktu itu adik-adik, di tengah rasa takutnya, Yakub itu berjalan menuju ke rumah Laban. Nah, ini petanya nih adik-adik. Jadi, Laban itu tinggalnya di Haran. Nah, di sini nih Haran adik-adik. Waktu itu Laban berjalan dari Beersheba menuju ke Haran. Nah, ini kalau dipetakan kelihatannya kecil ya adik-adik, tapi kalau di jalan yang sebenarnya, ini perjalanan yang cukup jauh. Sehingga adik-adik, ketika Yakub sedang berjalan, Yakub merasakan kelelahan. Wah, di tengah kelelahannya, Yakub sempat berhenti di suatu tempat. Ketika itu, Yakub tertidur karena ia merasa cukup lelah. Dan pada waktu Yakub itu sedang tertidur, tiba-tiba adik-adik, Yakub itu mendapatkan sebuah mimpi. Wah, adik-adik, di sini siapa? Ada yang pernah bermimpi juga nggak? Coba kakak mau lihat dong, angkat tangan mana yang pernah bermimpi. Wah, ada banyak ya yang suka bermimpi. Nah, jadi waktu itu adik-adik, Yakub itu bermimpi. Yakub melihat ada tangga yang begitu panjang. Tangga yang menghubungkan antara bumi dan juga surga. Sehingga pada waktu itu bukan hanya tangga loh adik-adik yang Yakub lihat, di mimpinya Yakub melihat ada malaikat Tuhan yang berjalan di tangga. Yang seolah-olah malaikatnya itu naik turun tangga adik-adik. Nah, pada waktu itu juga di mimpinya tiba-tiba Yakub mendengar suara. Adik-adik tahu nggak siapa ya yang bersuara waktu itu? Nah, waktu itu adik-adik, Yakub mendengar suara Tuhan. Yakub mendengar bahwa Tuhan berjanji akan menemani Yakub di dalam perjalanannya. Dan juga Tuhan akan memberkati keturunan Yakub. Nah, adik-adik, Tuhan itu tahu bahwa Yakub itu sedang merasakan ketakutan. Ia takut dari Esau yang mau melakukan hal yang jahat. Tetapi di tengah ketakutannya adik-adik, Tuhan itu berbicara kepada Yakub melalui mimpinya. Nah, pada waktu itu Tuhan berjanji akan menemani Yakub. Tuhan tidak mau meninggalkan Yakub sendiri. Karena Tuhan juga adalah Tuhan yang baik, yang sudah menjanjikan kepada kakeknya Yakub, lalu juga kepada ayahnya Yakub, dan juga Tuhan berjanji kepada Yakub akan senantiasa menemani Yakub. Nah, adik-adik, ketika Yakub terbangun, Yakub sempat merasakan kebingungan dan juga masih merasakan takut. Tetapi ia mengingat mimpinya tadi, bahwa ia tidak perlu takut lagi karena ada Tuhan bersama-sama dengan dia. Dan Yakub menjadi percaya nih adik-adik, kalau Tuhan tidak pernah meninggalkan Yakub sendiri. Sehingga rasa takutnya Yakub menjadi hilang. Nah, setelah masuk ke dalam isi ceritanya, kita bisa masuk kepada pesan untuk anak kakak-kakak. Jadi pesannya, tadi kita mau mengajak anak untuk melihat bahwa Tuhan senantiasa menemani Yakub di dalam perjalanannya. Dan Tuhan juga senantiasa menemani kehidupan adik-adik, mama, papa, dan juga semua saudara ataupun saudari. Nah, untuk kelas kecil, kita mau ada tambahan lagi nih kakak-kakak untuk aplikasinya. Aplikasinya apa? Kalau misalkan adik-adik kita percaya kepada penyertaan Tuhan, maka kita bisa jelaskan gimana sih cara adik-adik yang sudah percaya kepada penyertaan Tuhan. Misalkan yang pertama, adik-adik harus berani kalau tidur sendiri. Jadi, nggak ngerasa takut lagi nih adik-adik, karena ada Tuhan yang bersama dengan adik-adik. Atau yang kedua, berani berdoa di depan. Misalkan kakak-kakak mau mengajak adik-adik untuk berdoa ya di dalam Zoom meeting, ataupun mungkin bagi yang sudah online, untuk adik-adik ada yang ditugaskan untuk maju ke depan, maka kita mau mengajak anak-anak untuk berani. Dan juga yang ketiga, mau mengajak anak-anak juga untuk berani menghadapi ujian sekolah. Ataupun mungkin kita juga mau mengajak adik-adik untuk berani ketika mulai masuk ke dalam kelas yang baru. Jadi, di sini kakak-kakak bisa tambahkan lagi kira-kira apa yang sesuai dengan konteks anak-anak di kelas kita masing-masing. Jadi cukup sekian kakak-kakak semua untuk persiapan kita di kelas kecil. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya.
Terima kasih Kak Abigail untuk usulan metode bagi anak-anak di kelas kecil, dan kita mau menuju Kak Pendeta Hendra yang sudah bersiap untuk di kelas besar. Namun sebelumnya kita dengarkan dulu pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Kakak-kakak, jumpa lagi dalam program persiapan guru sekolah minggu. Saat ini kita sedang mempersiapkan bahan ajar dengan tema Yakub lari ke Mesopotamia yang diambil dari bahan bacaan Kejadian 27 ayat 41 sampai 46 dan dilanjutkan pasal 28 ayat 10 sampai 15. Dan sudah bersiap Kak Pendeta Hendra di kelas besar. Mari silahkan Kak Pendeta Hendra. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas tema Yakub lari ke Mesopotamia. Terambil dari Kejadian pasal yang ke-27 ayat 41 sampai dengan 46 dan ayat pasal 28 ayatnya yang ke-10 sampai dengan 15. Setelah kita bersama-sama membahas firman Tuhan dan juga menemukan ide di kelas batita, balita, dan kelas kecil, dan saatnya untuk kelas besar. Saya akan berbagi tentang ide penyampaian cerita di kelas besar, kelas 4 sampai dengan kelas 6 SD. Kalau kita mengingat dari apa yang saya bahas tadi di pembahasan Alkitab, maka akan ada 3 hal yang menjadi alur dari cerita kita. Yang pertama ada situasi genting, di mana Esau mau menyakiti Yakub, bahkan ini kisahnya disebutkan akan membunuh. Jadi kakak-kakak, ini penting sekali untuk mengingat bahwa kata membunuh itu sedikit tidak ramah anak, jadi kita bisa menggantinya dengan menyakitinya, begitu. Nah, bagian yang kedua, setelah situasi genting itu adalah upaya dari Yakub untuk berusaha menyelamatkan diri. Ribka menyuruhnya pergi, ya. Lalu Yakub sendiri lalu akhirnya pergi menuju ke rumah Laban. Dan di tengah perjalanan, diteguhkanlah bahwa Tuhan itu tidak meninggalkan Yakub. Tuhan menyapa dan menguatkan Yakub melalui mimpi yang dia alami. Nah, dari bacaan kita ini, kita bisa mendapatkan beberapa pintu masuk sebenarnya menuju ke cerita itu. Jadi kakak-kakak ingat ada beberapa hal di bacaan kita yang kalau kita melihat 3 hal ini, maka ini bisa menjadi pintu masuk kita. Yang pertama misalnya, pernah nggak kamu berlari? Berapa jauh kamu pernah berlari? Nah, itu kita bisa menjadikan pintu masuk ya. Yakub kan lari ya. Ini kita bisa jadikan pintu masuk, kita tanya kepada adik-adik berapa jauh kamu pernah berlari. Lalu kita sedikit lebihkan dengan mengatakan pernah nggak kamu berlari dari Jakarta menuju ke Surabaya? Panjangnya itu, jaraknya itu kira-kira 720-an kilometer. Pernah nggak ada yang berlari sepanjang itu? Sejauh itu ya. Nah, ini bisa kita ajak adik-adik untuk mengeksplorasi pengalamannya. Mungkin mereka akan bercerita lah pengalamannya ini dan itu. Wah, nggak mungkin lah, masa lari ke dari Jakarta menuju Surabaya. Nah, kita bisa menjadikan pintu masuk ini untuk masuk ke cerita kita ya. Bahwa ada satu orang bernama Yakub yang pernah harus berlari menyelamatkan dirinya sejauh ya Jakarta menuju Surabaya. Yaitu dia dari Berseba menuju Haran. Lalu kita masuk ke ceritanya. Nah, ajak adik-adik untuk baca firman Tuhan dan kita menceritakan kisah kita ini. Ya. Itu pintu masuk pertama. Pintu masuk yang kedua adalah soal mimpi. Nah, Yakub kan bermimpi. Nah, kita bisa mengajak adik-adik, apakah kamu ada yang bermimpi pada malam tadi? Nah, mereka bisa bercerita ya. Lalu mungkin bisa kita tambahkan, mimpi teraneh apa yang kalian pernah alami? Wah, biarkan mereka berbagi pengalaman mimpinya. Lalu kita bisa masuk menuju ke cerita kita dengan mengisahkan pada ayat 12 bahwa
Yakub bermimpi dan mimpinya sangat spesial. Ini bukan mimpi biasa. Mimpinya adalah bla bla bla, kita akan ceritakan. Lalu kita akan kembali. Kenapa sih sampai akhirnya Yakub bermimpi? Ada apa sebelumnya? Lalu kita masuk ke bacaan firman Tuhan dan kita menceritakan kisah ini. Itu pintu masuk kedua. Pintu masuk ketiga, kita bisa bercerita atau mengajak adik-adik untuk coba berbagi pengalaman. Pernah nggak mengalami ketakutan? Pernah nggak takut sekali sehingga kamu harus melarikan diri? Pernah nggak dalam situasi yang sangat mencekam, ada orang yang mau menyakiti kamu? Wah, mereka akan berbagi ya pengalamannya ya. Nah, kita bisa menjadikan ini menjadi pintu masuk menuju ke kisah kita tentang Yakub yang pernah ngalamin situasi begitu takut dan dia harus menyelamatkan diri karena ada yang mau menyakiti, yaitu Esau. Kenapa ya Esau mau menyakiti? Lalu kita masuk kisahnya. Nah, kakak-kakak, ini adalah kisah-kisah yang bisa kita gunakan untuk menjadi pintu masuk ya, pintu masuk ke cerita kita. Nah, dan kita bisa, kalau soal ketakutan tadi, kita bisa masuk di ayat 41 ya, tentang dendamnya Esau kepada Yakub, dan kita bisa cerita sedikit tentang hak kesulungan yang diambil dari Esau oleh Yakub, dan itu menjadi kisah yang menjelaskan kenapa Esau menjadi marah. Dan ingat sekali lagi pada ayat yang ke-41 ada bagian yang kita bisa lebih jelaskan dengan ramah anak ya, bukan dibunuh tapi kita disakiti ya. Itu menjadi sesuatu yang menurut saya menjadi lebih tepat dalam disampaikan kepada konteks anak-anak. Nah, ini adalah kisah kita yang kita sampaikan, dan kita bisa mengambil sekali lagi pintu masuk yang macam-macam tadi. Nah, lalu ketika nanti bercerita, kakak-kakak bisa menggunakan misalnya wayang di buku Suluh Sekolah Minggu Mengenal Tuhan Lebih Dekat, di edisi yang kita bahas ini, di alat peraganya sudah ada ya, kakak-kakak bisa akses saja di bahan yang tersedia. Kakak-kakak bisa melihat ada di sana ada gambar yang bisa di-print dan bisa digunting menjadi wayang bercerita tentang Esau, Yakub, dan juga Ribka ya, dan bagaimana Yakub harus pergi. Atau kakak-kakak bisa menggunakan video. Saya sertakan juga di tayangan ini, di deskripsi tayangan ini ada video yang bisa digunakan tentang cerita ini, bagaimana Esau marah dan juga Yakub harus melarikan diri dan bagaimana mimpi itu terjadi. Itu kakak-kakak bisa gunakan juga ya. Dan yang terpenting adalah kakak-kakak harus menutup kisah kita dengan ayat yang ke-15. Di ayat ke-15 disebutkan, aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Jadi ini adalah pesan utamanya, bahwa di tengah situasi genting, di tengah upaya Yakub menyelamatkan diri, Tuhan itu nggak pernah meninggalkan. Tuhan menyertai, dan ini pintu masuk menurut saya menjadi penting, mengenal Tuhan, memperkenalkan Tuhan yang selalu setia menyertai setiap umat Tuhan yang dipilihnya. Dan ini harus menjadi keyakinan juga pada diri anak-anak bahwa mereka juga disertai oleh Tuhan, apapun situasinya. Nah, ini yang kita mau tekankan dalam bacaan kita. Untuk aktivitas, kakak-kakak, saya menyertakan juga link aktivitas dengan word wall. Ada teka-teki silang ya. Saya sudah siapkan, kakak-kakak bisa mengaksesnya menggunakannya juga. Dan mungkin kalau kakak-kakak juga mau mengajak adik-adik untuk menuliskan komitmen juga boleh. Ada aktivitas yang saya juga sertakan dalam tayangan ini. Di tangga ini kita ajak adik-adik untuk menuliskan ya 10 hal yang menjadi caramu untuk mendekatkan diri dan terus meyakini bahwa Tuhan menyertaimu. Nah, itu bisa mereka tulis di sini. Kakak bisa print dan kasih adik-adik ya. Ini sesuatu yang untuk kelas besar, komitmen itu high thinking order ya. Jadi mereka bisa mengolah kisah cerita dan lalu refleksikan pada dirinya dan mengambil sebuah janji tindakan yang dilakukan secara pribadi. Kakak-kakak, demikian ide yang saya bisa sampaikan untuk kelas besar, kelas 4 sampai dengan kelas 6 SD. Terima kasih Kak Pendeta Hendra yang sudah menyampaikan metode untuk anak-anak di kelas besar. Dan sudah kami sajikan bagi kakak-kakak, baik itu bahan Alkitab, usulan metode kelas balita, kelas kecil, dan kelas besar. Dan semoga ini semakin boleh melengkapi dan memberikan inspirasi bagi kakak-kakak semua untuk tetap dengan semangat menyiapkan
bahan ajar kepada anak sekolah minggu. Dan sebelum kita berpisah, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk setiap anak-anak-Mu, baik itu Kak Pendeta Hendra dan Kak Abigail yang sudah menyampaikan bahan Alkitab maupun juga usulan metode, agar kiranya boleh menginspirasi kakak-kakak semua yang Engkau boleh percaya untuk menyampaikan firman-Mu, sehingga kakak-kakak boleh makin tambah diperlengkapi. Terima kasih ya Tuhan, berikan kami kekuatan dan kesehatan dan juga semangat dalam melakukan tugas karya pelayanan kami. Inilah doa kami kepadamu di dalam Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sampai jumpa kakak-kakak di episode yang akan datang. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.